Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan membahas pertemuan pertama kita di mata kuliah perpajakan, ya. Nah, pada hari ini ya kita akan membahas tentang materi pertama sebagai pengantar dari saya, yang kemudian selanjutnya pada pertemuan selanjutnya teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 12 akan mempresentasikan materi, kemudian kita akan diskusikan di kelas kita. Baik teman-teman, kita langsung ke materi yang akan saya bawakan hari ini, ya. Oke, baik. Nah, kuliah kita pada hari ini membahas tentang definisi, klasifikasi, asas pemungutan, tarif, dan perlawanan terhadap pajak. Kita mulai dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran pada kesempatan ini? Ya, tujuan yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengetahui definisi pajak. Ya, jadi mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pajak itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui klasifikasi dari pajak, ya, jenis pajak. Terus yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan dapat mengetahui asas dari pemungutan pajak, ya. Nah, tujuan yang keempat adalah mahasiswa dapat mengerti pengertian dari tarif pajak. Dan tujuan yang terakhir kita pada kesempatan kali ini adalah mahasiswa dapat mengetahui perlawanan terhadap pajak. Oke, baik. Teman-teman sekalian, berbicara tentang definisi pajak, maka pajak itu ya menurut peraturan Undang Nomor 16 tahun 2009 ya yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Maka pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara, ya, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, ya. Jadi pajak ini terutang oleh orang pribadi sebagai individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak tujuan utamanya adalah bagaimana memakmurkan rakyat, ya. Nah, pajak ini membiayai keperluan-keperluan negara, ya, untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Oke. Nah, pengertian lain, Prof. Rahmat Sumitro SH menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, ya, dalam tanda kutip bisa dipaksakan, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa langsung, ya. Nah, pajak ini tidak mendapatkan imbalan jasa langsung atau kontraprestasi. Apa maksudnya? Ketika kita membayar pajak kepada negara, pada saat yang bersamaan kita tidak mendapatkan imbalan jasa langsung, ya. Berbeda ketika misalnya teman-teman membayarkan iuran listrik, iuran air, ya, atau mungkin tiket kendaraan, maka teman-teman akan mendapatkan jasa langsung dari pembayaran yang dilakukan. Nah, pajak ini sesuai dengan undang-undang tidak mendapatkan imbalan jasa langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, ya.
Jadi pajak ini digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum negara. Ya, ini menurut pengertian dari Prof. Dr. Rahmat Sumitro SH. Oke, kita lanjut. Nah, pajak kemudian diklasifikasikan ya berdasarkan 3 hal ya. Nah, pajak diklasifikasikan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, menurut golongannya. Pajak menurut golongannya dibedakan menjadi 2, yaitu pertama pajak langsung ya. Pajak langsung maksudnya dipikul langsung oleh wajib pajak ya. Contoh misalnya ketiga pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan ini tidak bisa dipikul oleh ditanggung oleh pihak lain. Nah, orang yang memperoleh penghasilan inilah yang akan membayarkan pajak penghasilannya ya. Kemudian berdasarkan golongannya yang kedua adalah pajak tidak langsung ya. Nah, pajak tidak langsung ini mengartikan bahwa pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain ya. Pihak lain maksudnya di sini adalah ketika kita yang melakukan transaksi, kemudian pajak itu dibebankan kepada pihak lain. Contoh misalnya PPN ya. Teman-teman ketika masuk ke dalam suatu warung makan atau misalnya membeli produk-produk yang dikenakan oleh PPN. Nanti yang akan menyetor pajaknya itu ya dari transaksi yang dilakukan oleh penjual kepada kita, kemudian dibebankan PPN. Nah, PPN itu kita yang bayar ya, kemudian akan dilaporkan oleh perusahaan atau mungkin restoran yang melakukan transaksi penjualan kepada kita ya. Kemudian pada saat kita melakukan jual beli, ya, pembeli bisa menanggung pajak PPN, penjual juga bisa dibebankan pajak PPN tergantung pihak mana yang menjadi penanggung PPN ini dalam perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Ya, itu mungkin yang dimaksud dengan pajak tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah menurut sifatnya, ya. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Ya. Pajak subjektif mengacu atau berdasarkan kepada subjek atau keadaan dari wajib pajak tersebut. Nah, pajak subjektif ini memperhitungkan keadaan ya atau kondisi dari subjek pajak. Ya, contoh misalnya pajak penghasilan ya. Kemudian pajak objektif berpangkal pada objek. Jadi tidak memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contoh misalnya PPN, pajak penjualan dan barang mewah ya. Ketika teman-teman melakukan transaksi ya, maka tidak diperhatikan apakah teman-teman ini memiliki kemampuan untuk kemampuan ekonomi yang tinggi atau kemampuan ekonomi yang rendah. Nah, PPN ini tetap ditetapkan berdasarkan nilai pajak ya, yang telah diperhitungkan ya. Contoh misalnya teman-teman ketika membeli produk-produk di restoran ya, restoran cepat saji misalnya, PPN yang dibebankan kepada Anda ya, walaupun mungkin kemampuan ekonominya tidak terlalu kuat, sama beban PPN yang dibebankan kepada pengusaha-pengusaha atau konglomerat ketika mengkonsumsi barang yang sama ya. Kalau teman-teman membeli harga 200.000 maka PPN-nya ya dikalikan dengan harga transaksi 200.000. Kemudian pada saat orang kaya juga membeli 200.000 maka nilai PPN-nya juga akan sama dengan yang teman dibebankan. Ya, jadi tanpa memperhatikan apakah kondisi ekonomi si pembeli ini berbeda atau tidak, tetapi nilai dari pajak ini berpangkal kepada objek atau transaksi yang kita lakukan, ya. Pajak penjualan dan pajak barang mewah, ya. Nah, beban-beban ini tetap dibebankan berdasarkan objek pajak yang dikenai pajak.
Nah, selanjutnya pajak kemudian dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan lembaga pemungutnya, ya. Nah, berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak ini kemudian dibedakan lagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak daerah sendiri terbagi dua menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten. Nah, apa-apa saja sih yang masuk dalam pajak pusat, ya? Nah, dalam pajak pusat ini secara umum, ya, yang menjadi pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, ya, dan eh, bea materai, ya, bea materai. Nah, PBB masih ada yang masuk dalam pajak negara, ya, dan ada yang masuk juga di pajak kabupaten kota. Sudah dipisahkan, ya, tetapi tetap bisa dimasukkan di pajak pusat dan sebagian masuk di pajak kabupaten atau pajak kota. Ya, nanti kita akan bahas di pajak bumi dan bangunan untuk PBB, ya. Kemudian untuk pajak provinsi, ya, pajak provinsi ini dipungut oleh pemerintah provinsi. Contoh misalnya pajak kendaraan bermotor, ya, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, pajak ini menjadi eh, pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Kemudian pajak kota, ya, pajak kabupaten atau pajak kota. Contohnya misalnya adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak tempat hiburan. Nah, pajak-pajak eh, kabupaten atau kota ini dipungut oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Oke. Jadi eh, klasifikasi pajak berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah pajak menurut golongannya, yang kedua pajak menurut sifatnya, dan yang ketiga pajak menurut lembaga pemungutnya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asas pajak. Ya. Nah, asas pajak dibagi menjadi 3 asas. Ya. Yang pertama adalah asas domisili atau asas tempat tinggal. Nah, apa maksudnya asas domisili ini? Ya, asas domisili ini mengatakan bahwa suatu negara berhak memungut pajak kepada, ya, setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di negara tersebut, apakah dia penduduk negara tersebut atau bukan penduduk negara tersebut, ya. Maksudnya begini, di negara kita ada penduduk yang merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, itu sudah pasti kena pajak, ya. Nah, kemudian yang kedua, ada warga negara yang bukan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, ya. Nah, negara berhak untuk memungut pajak kepada orang-orang tersebut, ya. Apakah mereka memperoleh penghasilan di Indonesia atau mungkin objek-objek pajak yang dikenai pajak, ya, di negara kita. Jadi itu yang dimaksud dengan asas domisili. Kemudian asas sumber, ya. Asas sumber mengatakan bahwa negara berhak memungut pajak kepada pihak yang memperoleh penghasilan, ya, memperoleh penghasilan di negara tersebut, baik, ya, baik orang, ya, atau subjek pajak tersebut berada di negara tersebut atau tidak berada di negara tersebut, ya. Kalau orang Indonesia tinggal di negara Indonesia, memperoleh penghasilan di negara Indonesia, maka negara berhak memungut pajak, itu jelas. Tetapi bagaimana dengan warga negara asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia,
atau perusahaan-perusahaan asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Maka berlakulah asas sumber ini, ya. Jadi negara berhak memungut, ya, pajak kepada pihak yang memperoleh penghasilan atau memperoleh sumber yang dikenai pajak, baik mereka bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak berdomisili di Indonesia, ya. Jadi jelas ya untuk pengertian asas sumber. Kemudian asas kebangsaan, ya. Asas kebangsaan ini didasarkan pada kebangsaan seseorang atau subjek pajak, ya. Negara berhak memungut pajak dari subjek pajak, baik itu orang pribadi atau badan, berdasarkan asas kebangsaannya, berdasarkan kebangsaan. Maksudnya bagaimana? Ketika suatu penduduk, ya, atau badan memperoleh penghasilan di negara Indonesia, ya, dia sebagai penduduk Indonesia, artinya warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, atau perusahaan yang terdaftar di Indonesia, maka ketika dia memperoleh penghasilan di Indonesia, sudah jelas pasti akan dikenai pajak. Nah, bagaimana kalau misalnya orang pribadi tersebut memperoleh penghasilan dari luar, ya, atau mereka bekerja di luar, atau perusahaan tersebut memperoleh penghasilan di luar. Nah, berlakulah yang disebut dengan asas kebangsaan ini, ya. Nah, asas pajak ini saya pikir jelas apa yang saya jelaskan, ya. Jadi asas pajak terbagi atas 3. Yang pertama yaitu asas domisili, yang kedua adalah asas sumber, dan yang ketiga adalah asas kebangsaan, ya. Oke, sekarang kita masuk kepada tarif pajak, ya. Tarif pajak secara umum terbagi atas 4, ya. Tarif pajak ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah tarif sebanding atau proporsional, ya. Nah, tarif sebanding atau proporsional ini maksudnya, ya, PPN yang berlaku 10% akan naik proporsional sebanding dengan transaksi yang kita lakukan. Kalau kita bertransaksi 100.000, maka PPN-nya 10.000, nilainya adalah kalau kita bertransaksi 100.000, maka PPN-nya 10%, nilainya adalah Rp10.000. Nah, kalau kita bertransaksi 1 juta, PPN-nya 10%, maka nilainya adalah Rp100. Jadi tarifnya sebanding, ya. Semakin besar transaksi yang kita lakukan, semakin tinggi pula PPN yang dibayarkan. Sebanding, semakin naik pajaknya, semakin turun pajaknya. Itu yang dimaksud dengan tarif sebanding. Kemudian tarif tetap. Tarif tetap ini berlaku, ya, saat ini kita masih menggunakan bea materai 3.000 dan 6.000, ya. Nah, 250.000 sampai 1 juta itu dikenakan tarif bea materai 3.000. Nah, di atas itu sampai tak hingga bea materainya 6.000. Artinya nilainya tetap, tarifnya tetap, ya. Walaupun transaksinya naik, kalau ketentuannya membayar materai 6.000, maka berapapun nilainya akan tetap materai 6.000. Ini yang disebut dengan tarif tetap, ya. Kemudian tarif progresif, ya. Tarif progresif ini maksudnya persentase pajak yang dibayarkan naik sebanding dengan nilai objek pajak yang dikenai pajak, ya. Nah, perbedaan antara progresif dengan sebanding mungkin di sini yang perlu pemahaman. Jadi nilai PPN ini tetap 10%, sementara tarif progresif kalau penghasilannya naik maka persentase dari pajak penghasilannya ini juga akan naik. Misalnya contoh, ya,
Di bawah 50 juta ya penghasilan, tarif 5% misalnya. Kemudian di atas itu ya artinya penghasilan kita naik, tarifnya juga naik misalnya menjadi 10% atau 15%. Itu contoh tarif progresif ya. Nilai objek pajaknya naik, tarifnya juga naik ya. Kemudian degresif. Degresif ini kebalikan ya, kebalikan. Nilai objek pajak naik, tarifnya justru menurun ya. Nah, saya pikir bisa dipahami ya. Kalau progresif ini ya objek pajaknya naik, tarifnya naik. Nah, kalau degresif maka objek pajaknya naik, tarifnya menurun ya. Saya pikir teman-teman bisa dipahami tarif pajak ini dari tarif sebanding atau proporsional, kemudian tarif tetap ya, kemudian tarif progresif dan tarif degresif. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk pada pembahasan terakhir kali ini yang membahas tentang perlawanan pajak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perlawanan pajak? Nah, teman-teman sesuai dengan pengertiannya bahwa pajak itu adalah ya hutang dari pribadi atau badan kepada negara yang bisa dipaksakan. Berarti ketika seseorang itu yang menjadi wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak, apapun alasannya, maka pada dasarnya dia sudah melakukan perlawanan terhadap pajak. Ya. Nah, perlawanan terhadap pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan yang kedua adalah perlawanan aktif. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perlawanan aktif? Perlawanan pasif ya. Perlawanan pasif contoh ya atau si wajib pajak enggan membayarkan pajak ya. Jadi si wajib pajak ini tidak melakukan perlawanan juga tidak melakukan protes tetapi tidak membayar pajak. Nah, ini yang disebut dengan perlawanan pasif ya. Jadi mereka tidak melakukan pembayaran terhadap pajak yang dikenakan kepadanya ya. Nah, kenapa kemudian si wajib pajak ini tidak melakukan pembayaran ya, tidak melakukan kewajiban pajaknya? Bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah perkembangan intelektual dan moral ya. Tidak semua masyarakat memahami dan mampu kemudian melaksanakan kewajiban pajak yang dibebankan kepada mereka. Ada yang menganggap bahwa pajak ini tidak perlu dibayarkan atau tidak ada gunanya kepada kita dan sebagainya ya. Kemudian moral ya, moral ini menyangkut kepada akhlak atau pribadi dari si wajib pajak tersebut ya. Kemudian sistem yang mungkin sulit dipahami. Nah, kadang-kadang juga masyarakat tidak membayarkan pajak karena sistem pajak yang mereka sulit untuk pahami ya, atau mungkin mereka tidak tahu kalau sebenarnya mereka sudah dikenai pajak atau hal-hal lain yang menyebabkan mereka sulit memahami, sulit mengetahui sistem pajak yang berlaku yang dibebankan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan. Nah, fungsi kontrol dari pajak ini ya terus dibenahi oleh pemerintah, tetapi mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu yang tidak bisa kemudian dilaksanakan dengan baik ya. Contoh misalnya kita kadang-kadang melihat ada kendaraan-kendaraan tertentu yang sebenarnya sudah wajib membayar pajak tetapi masih tidak
tidak melakukan kewajiban pajaknya. Nah, pemerintah kadang merilis potensi pajak yang sebenarnya bisa diperoleh oleh negara, kemudian aktualnya berapa pajak yang dibayarkan setiap tahun. Jadi ada yang disebut dengan loss, ya, potensi pajak yang loss setiap tahunnya yang tidak bisa dipungut oleh negara. Nah, kadang-kadang Menteri Keuangan kemudian merilis berapa persen atau berapa aktual pajak per tahun, ya, dan berapa potensi loss atau potensi kehilangan dari pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Nah, ini menyangkut dengan sistem kontrol. Kita mengakui bahwa aparat pemerintah, aparat perpajakan ini masih terbatas, ya, masih memiliki beberapa kelemahan dalam kemudian mengontrol sehingga pelaksanaan pajak ini bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut yang kedua, ya, yaitu perlawanan aktif, ya. Nah, aktif ini berlawanan dengan pasif. Kalau pasif, mereka tidak melakukan perlawanan secara dalam bentuk tindakan, tetapi perlawanan aktif ini sudah ada tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghindari pajak, ya. Usaha atau tindakan yang dilakukan untuk tidak melakukan kewajiban pajaknya. Nah, perlawanan aktif yang pertama adalah tax avoidance. Tax avoidance, ya. Nah, tax avoidance ini menjelaskan bahwa perlawanan aktif yang dilakukan oleh si wajib pajak ini dilakukan dengan cara meringankan pajak sesuai undang-undang, ya. Nah, tax avoidance ini misalnya, ya, kewajiban pajak yang dibebankan kepada mereka sebesar 2 miliar. Kemudian mereka melakukan keberatan, banding, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan tax avoidance yang nantinya teman-teman akan pelajari, ya, untuk meringankan beban pajak yang mereka harus tanggung, atau pihak-pihak baik itu pribadi atau badan usaha, guna meringankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, perlawanan ini ya legal, artinya sesuai dengan undang-undang, dibenarkan, ya, perlawanan aktif ini sepanjang itu berdasarkan undang-undang. Nah, perlawanan aktif yang kedua adalah tax evasion. Tax evasion ini menjelaskan bahwa pihak subjek pajak atau wajib pajak ini berusaha meringankan pajaknya dengan melanggar undang-undang, ya. Nah, ini yang ilegal, ini yang dilarang, ya. Tax evasion ini yang dilarang karena melanggar undang-undang. Kenapa melanggar undang-undang? Karena menggelapkan pajak, ya. Kita tentu masih mengingat, ya, bagaimana kasus-kasus pajak yang besar terjadi di negara kita, ya. Teman-teman mungkin mengenal kasus Gayus dan sebagainya, ya, di mana dari penyelidikan kemudian ditemukan bahwa ada penggelapan pajak. Penggelapan pajak maksudnya seperti ini. Kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara itu sebesar 5 miliar. Kemudian, ya, mereka melakukan manipulasi sehingga yang dibayarkan misalnya 3 miliar, berarti ada penggelapan sebesar 2 miliar. Atau sama sekali tidak membayar pajak, yang menggelapkan seluruhnya, ya, dengan menyembunyikan laporan keuangan atau memanipulasi transaksi dan sebagainya. Itu sering ditemukan, ya, sering ditemukan oleh petugas baik perpajakan maupun pihak yang pihak-pihak berwajib dalam perpajakan di negara kita, ya. Nah, oke, saya pikir penjelasannya seperti ini, ya. Ada 2 jenis perlawanan pajak. Yang pertama adalah perlawanan pasif dan yang kedua adalah perlawanan aktif, ya. Perlawanan aktif itu dibagi 2 lagi menjadi tax avoidance dan yang kedua adalah tax evasion, ya. Oke, saya pikir teman-teman sekalian, penjelasan saya untuk pertemuan kita kali ini cukup, ya. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanggapi dari penjelasan ini, ya, silahkan ditanyakan. Nanti saya akan coba untuk bantu menjawab, ya. Kira
Cukup terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.